anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu senang dengan kabar kalian hari ini yang baik-baik saja. Mari kita mengagungkan guru agung junjungan kita dengan salam santi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan keempat kali ini yaitu Pertapa Siddhartha bertapa dengan 5 pertapa. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan doa belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Minggu yang lalu kalian telah mempelajari tentang berguru pada Uddaka Ramaputta. Nah, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Pertapa Siddhartha bertapa dengan 5 pertapa pada halaman 21-24 ya. Nah, anak-anak, setelah Pertapa Siddhartha meninggalkan Uddaka, Pertapa Siddhartha pergi ke negara Magadha dan akhirnya sampai di kota Sena. Di dekat kota ini terdapat sebuah hutan yang bernama Uruwela. Di tempat inilah Pertapa Siddhartha bersama-sama dengan 5 orang pertapa, yaitu Gondarna, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji, berlatih dalam berbagai cara usaha keras yang disebut penyiksaan diri atau Dukkaracariya. Usaha keras ini dijelaskan dalam 4 tingkat, yaitu yang pertama, meskipun yang tersisa tinggal kulit. Yang kedua, meskipun yang tersisa tinggal urat. Yang ketiga, meskipun yang tersisa tinggal tulang. Dan yang keempat, meskipun daging dan darahku menguap. Berikut ini adalah praktik penyiksaan diri Dukkaracariya yang dilakukan Pertapa Siddhartha yang dianggapnya dapat membantu pencapaian kebudayaan. Yang A yaitu berhenti mengumpulkan dana makanan dan hidup hanya dari buah-buahan yang jatuh dari pohon di hutan Uruwela. Yang B yaitu bertahan hidup hanya dengan buah yang jatuh dari pohon tempat di mana beliau tinggal. Yang C yaitu menjemur di bawah terik matahari pada siang hari dan pada waktu tengah malam berendam di sungai dalam waktu yang lama. Yang D yaitu memeratakan gigi dan mendecakkan lidah untuk menekan kesadaran-kesadaran yang tidak baik dengan kesadaran yang baik. Yang ke E yaitu mengembangkan apanaka jhana, yaitu usaha terus-menerus menahan napas yang masuk dan keluar melalui mulut atau hidung sehingga udara tidak dapat masuk atau keluar. Demikianlah karena setiap usahanya tidak membuahkan hasil, maka beliau meningkatkan usahanya dengan latihan yang lebih tinggi lagi hingga menimbulkan sakit yang demikian hebat. Nah, jadi itu Pertapa Siddhartha kesakitan. Dengan sakit yang demikian hebat yang diderita tubuhnya
berusaha agar batinnya jangan melekat. Selalu waspada, tenang, dan teguh serta ulet dalam usahanya. Setelah berusaha beberapa lama dan melihat bahwa usahanya ini tidak membawanya ke penerangan agung, ia berhenti dan mencoba cara yang lain. Mengalami panas yang luar biasa di seluruh tubuhnya, beliau pingsan dan jatuh terduduk selagi berjalan. Beliau tidak jatuh terjembam seperti orang pada umumnya, karena beliau memiliki perhatian yang sangat kuat. Beliau hanya jatuh terduduk. Ketika beliau jatuh dalam posisi demikian, para dewa yang berada di dekatnya mengucapkan 3 pendapat. Yang pertama yaitu, para dewa berkata, Samana Gotama telah mati. Yang kedua, beberapa dewa lain berkata, Samana Gotama belum mati, belum sekarat. Yang ketiga, beberapa dewa lain berkata, Samana Gotama tidak mati ataupun sekarat. Samana Gotama telah menjadi arhat. Dalam postur demikianlah biasanya seorang arhat duduk. Setelah bangun dari pingsannya, selanjutnya beliau berpuasa dan tidak makan apa-apa sampai berhari-hari, atau mengurangi makannya sedikit demi sedikit sampai hanya makan beberapa butir nasi 1 hari. Tentu saja kesehatannya memburuk dan badannya kurus sekali. Kalau perutnya ditekan, maka tulang punggungnya dapat dipegang, dan kalau punggungnya ditekan, maka perutnya dapat dipegang. Ia merupakan tengkorak hidup dengan tulang-tulang dilapisi kulit, dan dagingnya sudah tidak ada lagi. Warna kulitnya berubah menjadi hitam dan rambutnya banyak yang rontok. Kalau berdiri tidak bisa diam karena kakinya gemeteran. Demikianlah beliau melakukan selama 6 tahun. Namun semua usahanya belum membawa beliau mendapatkan apa yang dicarinya. Dari cerita tersebut, pesan ceritanya yaitu perjuangan betapa Siddhartha meraih cita-cita untuk menjadi Buddha dilakukan dengan luar biasa. Kesungguhannya ditunjukkan dengan pertapaannya yang sangat keras, dimulai dari mengurangi makan hingga tidak makan sama sekali, menjemur diri di siang hari dan juga merendam di malam hari, mengatur nafas, menahan nafas hingga tidak bernafas dalam batas waktu yang lama, hingga menimbulkan sakit luar biasa. Ia mengandung makna bahwa perjuangan mencapai cita-cita tanpa disadari pengetahuan yang benar hanya disia-siakan belaka. Perjuangan meraih cita-cita di samping harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, juga harus didasari pengetahuan yang benar. Cara praktek ini bukan jalan menuju akhir duka. Saya akan pergi dan melanjutkan pencarian jalan menuju akhir duka. Desa Uruwela. Itu dia, Sang Bodhisatta. Ayo datangi dia. Ia seagung dan seanggun yang orang bicarakan. Ini Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Semoga Anda berjuang dengan penuh penyadaran. Kami akan mengurus kebutuhan Anda. Terima kasih banyak teman-temanku. Aku akan bertahan dalam petapaan ini sekuat tenaga sampai adanya pencerahan. Aku sudah menyiksa tubuhku dengan banyak cara, sampai batinku terbakar bergolak, tubuhku bergetar, kepala sakit bukan kepalang. Ini bukan jalan menuju akhir duka.
mungkin berpuasa tidak akan membuatku terbebaskan. Hampir 6 tahun aku sudah menyiksa diriku sendiri. Semua yang kulakukan tidak membawa pada akhir duka. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang ku pelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sanggang saranang gacchami. Jangan lupa belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.